Kembali lagi bersama kami di Berita TVmu, pemirsa. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas pada Sabtu lalu menutup operasional penyelenggaraan ibadah haji 1444 Hijriah atau 2023. Pernyataan menutup masa operasional ini disampaikan di Bandara Soekarno-Hatta usai menyambut kedatangan rombongan petugas haji yang tiba di Tanah Suci. Ini berjalan dengan baik. Dan saya juga barusan dalam pidatonya, Menteri Agama RI Yakut Khalil Qomas dalam acara penutupan operasional haji 2023 menyampaikan secara umum penyelenggaraan layanan haji tahun ini berjalan lancar. Dengan kembalinya seluruh petugas dan jemaah haji Indonesia ke tanah air, maka masa operasional haji telah selesai. Untuk itu, Menteri Agama mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu berlangsungnya penyelenggaraan ibadah haji. Turut hadir pada kesempatan ini Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI TB Aceh Hasan Sazili, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Hilman Latif dan jajaran, Inspektur Jenderal Kemenak Faisal Ali Hashim, serta para staf khusus, tenaga ahli dan staf ahli Menteri Agama. Ucapan terima kasih tersebut disampaikan Menteri Agama kepada seluruh mitra Kementerian Agama, antara lain kepada DPR RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan BPKH. Dan saya juga barusan menjemput 355 petugas haji yang tersisa. Sebenarnya besok masih ada 5 orang. Besok pagi masih ada 5 orang yang tertinggal. Tapi insya Allah semuanya dalam keadaan baik. Kawan-kawan media yang saya hormati, sebagaimana kita tahu, kuota dasar yang diberikan pemerintah Saudi kepada pemerintah Indonesia untuk jamaah haji reguler sebanyak 221.000, yang terdiri dari 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Nah, tahun ini alhamdulillah kita mendapatkan tambahan 8.000 yang terbagi menjadi 7.360 jamaah haji reguler dan 640 jamaah haji khusus. Jadi secara total keseluruhan ada 210.680 kuota jamaah haji reguler dan 18.320 haji khusus. Kawan-kawan media yang saya hormati, ada beberapa catatan penting dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini. Di antaranya adalah yang ingin saya sampaikan, sampai hari ini masih ada 77 jamaah yang dirawat di Saudi Arabia. Dan ada 1 jamaah yang hilang di masa puncak haji yang belum ketemu. Sebenarnya ada sekitar 8 jamaah yang hilang pasca puncak haji itu, yang 7 sudah ditemukan baik keadaan wafat maupun masih hidup, yang 1 masih belum ketemu. Ini saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran Kementerian Agama yang ada di Saudi Arabia melalui kantor urusan haji untuk terus melakukan proses pencarian terhadap jamaah yang masih belum ketemu sampai saat ini. Dan jamaah wafat sampai hari ini ada 773 jamaah, terdiri dari 752 jamaah haji reguler, 18 jamaah haji khusus, dan 3 jamaah haji furoda. Jamaah yang wafat ini, kawan-kawan sekalian, diantaranya ada 562 orang berusia 65 tahun ke atas, dan 81 orang berusia antara 60 sampai 64 tahun. Berarti di bawah 65, sedangkan ada 109 jamaah yang berusia di bawah 60 tahun. Kami mencatat jamaah yang paling sepuh yang wafat berusia 98 tahun ada 2 orang, dan jamaah yang termuda yang wafat 42 tahun. Ini ada 6 orang jamaah yang wafat. Kawan-kawan media yang saya hormati, memang banyak hal-hal yang harus segera kita perbaiki untuk memberikan pelayanan jamaah yang lebih maksimal di tahun-tahun yang akan datang, terutama bagaimana posisi pemerintah Indonesia terhadap penyedia layanan pelayanan haji di Saudi Arabia, di pihak ketiga di sana. Ini yang selama ini menjadi lubang
lemahnya pelayanan sebagaimana kita tahu kemarin mulai di Arafah, Musdalifah dan Mina masih banyak trouble gitu. Tahun ini kami juga perlu sampaikan kepada kawan-kawan semua, kepada publik melalui kawan-kawan media. Ini pertama kali PPIH Arab Saudi tahun pertama ya memfasilitasi safari wukuf lansia dan jamaah disabilitas. Ada 129 jamaah yang mengikuti safari wukuf lansia dan jamaah disabilitas ini. Selain itu juga ada 238 jamaah haji Indonesia yang sakit dan disafari wukufkan dari Klinik Kesehatan Haji Indonesia dari KKHI. Kawan-kawan media, sebagaimana beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa pihak pemerintah Arab Saudi melakukan investigasi atas beberapa peristiwa yang kita ketahui, tadi sudah saya sebut, bagaimana di Arafah ada jamaah yang tidak kebagian tenda, sebagaimana di Mina toilet kurang gitu ya. Kemudian di Musdalifah juga kita tahu ada masalah di sana, ada problem di mana bis angkutan jamaah ini tidak bisa masuk ke Musdalifah dan jamaah sampai siang baru bisa terangkut. Kami, Kementerian Agama, sudah menerima hasil investigasi dari pihak pemerintah Saudi Arabia. Hasil investigasi ini dilakukan oleh Nazaka atau Lembaga Anti Korupsi Pemerintah Saudi Arabia, dan hasilnya pihak Nazaka ini menemukan kekurangan pelayanan yang semestinya disediakan oleh pihak ketiga atau pihak masyarik. Ini saya kira sejalan dengan penegasan PPIH yang sejak awal menyatakan bahwa persoalan layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya masyarik. Fakta ini tentu menjadi bahan evaluasi bagi kami, pemerintah gitu ya, dalam melakukan persiapan pelaksanaan ibadah haji di tahun depan. Kawan-kawan sekalian yang saya hormati, tahun ini juga pertama kali jamaah kita usahakan untuk bisa mendapatkan air zam-zam lebih dari sebelumnya. Ini semua masih dalam proses, barangnya sudah ada, tapi proses administrasinya sedang kita kejar, sedang kita penuhi, dan nanti insya Allah air ini bisa diambil melalui kantor wilayah Kementerian Agama atau KKN Kemenak di kabupaten kota. Cukup jamaah menunjukkan gelangnya, saya kira itu sudah cukup menjadi syarat untuk bisa mengambil. Dan kami di kesempatan yang baik ini juga ingin menyampaikan terima kasih secara khusus atas dedikasi dan kerja keras para petugas haji Indonesia. Kita tahu ada petugas yang harus menghitung jamaah, kemudian mohon maaf ya menceboki jamaah gitu, yang sebenarnya ini di luar tugas pokok mereka, tapi mereka tetap lakukan karena menjadi semacam ada semangat itu, semangat pelayanan kepada para jamaah ini sebagaimana melayani orang tuanya sendiri. Ada 210.600 Arina Nurrohmah memberitakan dari Jakarta. haji reguler dan 18.320 haji